Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Zaki Aisar. Wow. Dan pastinya kisah favorit kita semua teman-teman ya. Kisah Bayu Gendong. Kira-kira bagaimana nih ya petualangan Bayu dan Bondet selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran ya buat masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Timur. Tambang emas berdarah di desa Tegalrejo. Kisah Bayu Gendong. Seorang pria berusia 30 tahunan dengan raut muka panik mengendarai sepeda motornya cukup laju di sebuah jalanan desa yang berbatu. Diterjangnya jalanan berbatu itu hingga membuat batok lampu motornya bergetar hebat. Pria itu seakan tak peduli dengan jalanan yang ia lalui. Ia terus melaju kencang seolah-olah seperti sedang dikejar setan. Padahal saat itu hari masih cukup terang. Setelah beberapa saat melewati jalanan berbatu di tengah persawahan itu, ia kemudian berbelok menuju ke arah pemukiman warga. Dia tidak mengurangi kecepatan di jalan perkampungan itu sehingga membuat beberapa orang yang berpapasan dengannya tampak geram dan keheranan. Alon-alon wedus umpat beberapa orang yang berpapasan dengannya, namun ia tidak menggubris peringatan itu dan masih melajukan motornya dengan sangat kencang. Tak lama berselang, dilihatnya sebuah warung kopi yang terletak beberapa puluh meter di hadapannya. Tanpa basa-basi lagi, diarahkannya sepeda motor itu masuk ke halaman warung kopi dan langsung menuju ke arah para warga yang sedang duduk di sebuah kursi panjang dari kayu di depan warung kopi itu. Seketika, orang itu pun kaget ketika sebuah sepeda motor dengan cepat berada di hadapan mereka dan bahkan hampir menabrak mereka. "Jancok, matamu apa nggak lihat, man? Kamu itu hampir aja nabrak kita, cok!" teriak salah satu pria yang duduk di depan warung kopi itu. Pria yang menaiki motor itu pun tampak tak peduli dengan ucapannya. Ia masih tetap duduk di jok motornya dengan wajah yang masih nampak ketakutan. "Cok, gawat cok, gawat," ucapnya dengan nada panik. "Gawat apa sih, man? Ngomong itu yang jelas," sahut salah satu pria yang duduk di warung itu. Pria bernama Wagiman itu masih tetap duduk di atas motornya, nafasnya ngos-ngosan sehingga ia masih belum bisa mengatur ucapannya. "Lah man, wong kamu itu naik motor loh, nafas ngos-ngosan koyok gitu. Kamu itu kebelet ngising apa gimana, ha?" saut Pardi yang diiringi gelak tawa pria lainnya di warung itu. "Asli, ini gawat banget, Lek. Tadi aku lihat di perbatasan desa ada segerombolan preman menaiki truk masuk ke kampung kita. Sepertinya mereka mau nyerang kampung kita. Dan yang lebih ngeri lagi, mereka semua membawa senjata tajam sambil teriak-teriak gitu, Lek," ucap Wagiman dengan nada ketakutan. Seketika, semua orang yang berada di warung itu pun tampak panik. Setelah mendengar ucapan Wagiman, wajah mereka seketika pucat pasi. Bahkan Pardi yang tadinya meneguk kopi sontak langsung menyemburkan kopi itu. "Apa? Bener gak cocotmu itu? Kalau sampai ngapusi tak jotos raimu, man," ketus Pardi. "Bener, Lek, sumpah demi Allah, Lek, saya lihat sendiri," balas Wagiman dengan memasang raut wajah yang meyakinkan. "Waduh, kayaknya bos tambang itu benar-benar mau ngajak ribut ini, Pak. Mending kita laporkan saja ke Pak Lurah atau pamong lainnya, biar kita bisa cepat bergerak," saud Dipo, salah satu teman Pardi. Pardi menganggukkan kepala, tanda ia menyetujui saran dari Dipo. "Wes, ayo kita ke rumah Pak Lurah," saud Pardi. Lalu pria itu bangkit dan disusul oleh pria lainnya.
Mereka semua langsung bergegas menuju motor-motor mereka yang terparkir di halaman warung. Lalu mereka semua berkendara beriringan menuju ke rumah Pak Lurah. Sesampainya di rumah Pak Lurah, mereka semua langsung menceritakan tentang apa yang dilihat oleh Wagiman kepada Pak Lurah. "Tenang, tenang, kalian tidak usah takut. Biarkan saja mereka kemari. Dan kalau mereka berani membuat onar di kampung ini, maka akan saya pastikan mereka pulang tinggal nama," tegas Pak Lurah. Ucapan Pak Lurah seketika membuat para warga sedikit tenang. Pasalnya lurah mereka ini bukanlah orang sembarangan. Pak Lurah sudah dikenal sebagai orang sakti di kampung itu. Sudarno, atau yang kerap dipanggil Badarno, adalah lurah desa Tegalrejo. Sudah 10 tahun Badarno memimpin desa Tegalrejo dengan sangat baik, sehingga ia sangat dicintai oleh masyarakat desa itu. Meskipun usianya masih terbilang muda, ia sudah dipanggil Mbah oleh para warga karena memang dia dianggap memiliki kebijaksanaan dan kewibawaan layaknya orang yang sudah sepuh. Selain itu, semenjak muda, Badarno dikenal sebagai seorang pemuda sakti yang sangat disegani di kampung itu. Bahkan hingga sekarang, pria berusia 45 tahunan itu belum pernah kalah dalam sebuah pertarungan. Memang sudah lebih dari 3 bulan warga desa Tegalrejo berselisih dengan PT Mining Inti Perkasa, sebuah perusahaan tambang swasta yang ingin mengeksploitasi kampung itu. Hal itu bermula ketika ditemukannya sebuah bukit yang memiliki banyak kandungan emas yang berada di selatan desa Tegalrejo. Perusahaan tambang itu ingin mengeksploitasi bukit emas itu dan menjadikan desa Tegalrejo menjadi sebuah perusahaan tambang emas yang sangat besar. Sehingga untuk mewujudkan hal itu, perusahaan tambang tersebut bertekad membeli seluruh lahan kampung kecil yang berada di lereng pegunungan itu. Namun, keinginan perusahaan itu mendapat pertentangan dari para warga. Para warga dengan tegas menolak keinginan perusahaan itu karena bagi warga, tanah dan rumah mereka adalah warisan leluhur yang harus dijaga sampai kapanpun. Bahkan para warga tidak menggubris dengan iming-iming uang nominal besar yang ditawarkan oleh perusahaan itu, sehingga membuat perundingan antara warga dan pihak perusahaan yang awalnya damai kini berubah menjadi maras. Meskipun mendapat penolakan dari para warga, perusahaan tambang itu pun tak lekas menyerah. Mereka mulai melakukan pendekatan dengan cara kekerasan. Bahkan beberapa warga diintimidasi oleh pihak perusahaan dengan kekerasan fisik, sehingga pada akhirnya beberapa warga itu terpaksa menjual tanah mereka kepada perusahaan tambang dengan harga murah. Sehingga kini perusahaan tambang itu telah memiliki beberapa petak tanah di desa Tegalrejo. Dengan kepemilikan tanah itu pun, mereka mulai mendatangkan alat berat dan membangun sebuah kantor kecil yang berfungsi untuk semakin menekan pihak warga agar mau melepaskan tanah mereka. Mengetahui hal itu, tentu saja membuat Mbak Darno selaku lurah desa Tegalrejo marah besar. Lurah desa Tegalrejo itu pun menggalang massa untuk membalas kekerasan yang dilakukan pihak perusahaan kepada para warga. Badarno akhirnya memutuskan untuk menyerang proyek pembangunan kantor yang baru saja dimulai. Penyerangan itu terjadi seminggu yang lalu, di mana Badarno dan para warga menyerbu proyek pembangunan tambang tersebut dan merusak beberapa alat berat dan juga membakar beberapa aset milik perusahaan tambang itu. Kini, perusahaan tambang tersebut merespons penyerangan para warga yang dipimpin oleh Badarno dengan mendatangkan preman bayaran untuk menggempur desa Tegalrejo. Truk yang mengangkut para preman telah memasuki batas desa dan sedang menuju ke rumah Badarno. Puluhan preman itu bersenjatakan parang dan siap menggempur desa Tegalrejo. Namun tentunya Badarno telah siap menyambut kedatangan para preman tersebut. Setelah mendapat laporan dari Pardi dan para warga lainnya, sore itu Badarno memanggil 2 anak buah kesayangannya, yaitu Mat Lehar dan Santoso. 2 orang yang mempunyai kesaktian dan ilmu bela diri tinggi. Bahkan Mat Lehar sering disebut Raja Tega karena memang ia memiliki keberanian yang luar biasa dan tidak segan-segan menghabisi lawan-lawannya.
Badarno memerintahkan Pardi dan yang lainnya untuk memastikan para warga, terutama anak-anak dan perempuan, agar tetap di rumahnya masing-masing ketika para preman itu datang ke desa mereka. Kalian semua segera amankan para warga, terutama anak-anak dan perempuan yang masih beraktivitas di sawah, suruh pulang dan bersembunyi di rumah masing-masing. Biar kami bertiga saja yang melawan preman-preman itu, ucap Badarno kepada Pardi dan yang lain. Mendengar perintah itu, Pardi dan yang lainnya segera bergegas menjalankan perintah tersebut sehingga para pria yang tadinya berkumpul di rumah Palura kini telah membubarkan diri dan hanya tersisa Badarno, Matlehar, dan Santoso. Wah, lama sekali nih. Aku nggak gorok leher orang, Mbah. Parangku mulai karatan ini. Butuh dicuci sama darah. Ucap Matlehar sambil menghisap rokoknya. Betul sekali, Har. Makanya nanti kita sekalian mandi dengan darah mereka, biar tubuh kita juga makin seger. Balas Santoso. Ya, tapi aku harap kalian tetap menjaga emosi. Yang lari atau menyerah, sudah biarkan saja. Tapi yang melawan, terpaksa harus kita habisi. Intinya, aku ingin para petinggi perusahaan itu tidak main-main lagi sama kita. Dan kalian juga harus tetap hati-hati ketika nanti bertarung melawan preman-preman itu, ucap Badarno memperingatkan kedua anak buahnya. Tak lama berselang, suara mesin truk kol diesel terdengar menderu dan semakin mendekat ke arah rumah Badarno. Suara sorak-sorai juga semakin terdengar memekakan telinga, membuat para warga yang bersembunyi di rumah masing-masing mulai ketakutan. Truk itu pun berbelok dan masuk ke halaman rumah Badarno yang memang cukup luas. Lalu truk itu pun berhenti beberapa meter dari dalam gerbang rumah Badarno. Di dalam bak truk itu terdapat puluhan orang yang kesemuanya membawa senjata tajam, sedangkan di kursi pengemudi terlihat seseorang pria berwajah sangar, berambut gondrong dan mengenakan kacamata hitam. Tatapan matanya tajam menatap wajah Badarno yang sedang duduk santai di terasnya bersama Matlehar dan Santoso. Sopir truk itu ngeliatin kita mulu, Mbah. Sepertinya dia pimpinan preman, ucap Matlehar. Ya, aku tahu, Har. Mari kita sambut para pedebah itu, saut Badarno. Setelah beberapa saat mengamati para preman itu, Badarno beserta kedua anak buahnya berdiri lalu berjalan dari teras menuju halaman depan. Badarno yang berdiri di paling depan dengan diikuti oleh kedua anak buahnya yang berdiri di belakangnya. Tangan kanan Badarno terlihat memegang parang dan diikatnya gagang parang itu dengan telapak tangannya. Hal itu selalu dilakukan oleh Badarno ketika ia bertarung sebagai pertanda bahwa apapun yang terjadi padanya, dia tidak akan pernah meletakkan senjatanya apalagi mengemis untuk meminta belas kasihan. Sedangkan Matlehar, ia berdiri di sisi kanan Badarno. Terlihat dia sangat tenang sambil memanggul parang berukuran besar di atas pundaknya. Sesekali dihisapnya sebatang rokok yang terselip di sela jari tangan kirinya dengan santai. Matlehar tampak bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana jeans yang robek di kedua lututnya sehingga terlihat dadanya yang bidang dan perutnya yang six pack dengan beberapa luka bekas bacokan yang menandakan ia telah mengalami banyak pertarungan. Sedangkan Santoso berdiri di sisi kiri Badarno. Kedua tangannya memegang parang, senyumannya lebar dan matanya membulat besar seolah ia sudah tak sabar untuk memulai pertarungan. Tak lama berselang, seluruh preman itu pun turun dari truk beserta si pengemudi truk yang memang menjadi pemimpin pasukan preman itu. Terlihat sekitar 20 orang preman berdiri di halaman rumah Badarno. Lalu mereka semua berjalan perlahan mendekati Badarno dan kedua anak buahnya yang berdiri beberapa puluh meter dari mereka. Dari kejauhan, beberapa warga tampak mengintip dari dalam rumah. Jantung mereka berdebar kencang. Antara takut dan cemas, bibir-bibir mereka tak henti-hentinya merapal doa untuk keselamatan Palura dan kedua anak buahnya. Tak lama berselang, kedua kubu itu telah saling berhadapan-hadapan. Wajah-wajah para preman itu pun terlihat percaya diri. Mereka yakin dapat mengatasi perlawanan Palura dan dua anak buahnya itu.
Kita datang sebanyak ini hanya untuk mengatasi 3 kecoa busuk itu. Bisik salah satu preman itu. Ini mah cukup. Lawan aku aja udah pasti beres, balas preman lainnya. Kini para preman itu pun beradu pandang dengan Badarno dan kedua anak buahnya. Sesaat suasana hening, seolah semua orang sedang mengukur kekuatan masing-masing. Lalu si pemimpin preman itu pun berjalan selangkah ke depan. Dia tampak sangat percaya diri, sedangkan kedua matanya tak berhenti menatap berkeliling ke arah Badarno dan kedua anak buahnya. Lalu ia pun menyulut rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Tatapan mata Badarno dan kedua anak buahnya menatap tajam kepada pimpinan preman itu. Mereka bertiga tampak menunggu apa yang ingin diucapkan oleh pimpinan preman tersebut. Ya, kalian pasti sudah tahu kedatangan kami kemari. Oh ya, perkenalkan, namaku Iblis. Iblis penyebut nyawa kalian. Hahaha. Ucapan pimpinan preman itu seketika mengundang gelak tawa anak buahnya. Namun Badarno dan dua anak buahnya masih tenang dan tak terpancing dengan ucapan pimpinan preman itu. Sekarang saya tidak mau lagi berbasa-basi, ya. Pilihan kalian itu cuma dua. Yang pertama, serahkan sertifikat tanah kalian. Maka kalian semua akan tetap hidup dan dapat duit dari perusahaan. Dan yang kedua, kalau kalian memutuskan untuk melawan, maka kami tidak segan-segan menghabisi kalian bertiga beserta seluruh warga kampung ini. Hahaha. Ucap pimpinan preman itu sambil tertawa keras dengan mulut yang lebar, yang seketika disambut gelak tawa para anak buahnya. Namun tanpa disadari oleh pemimpin preman dan seluruh anak buahnya, tiba-tiba dengan sangat cepat Mat Lehar melesat menuju ke arah pimpinan preman itu sambil mengayunkan parang besarnya tepat ke arah leher pemimpin preman tersebut. Seketika bila besi yang sangat tajam dari parang Mat Lehar menebas leher sang pemimpin preman itu hingga kepalanya terpenggal dan melesat ke udara. Semua preman yang sebelumnya masih tertawa terbahak-bahak tiba-tiba terdiam dan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Mat Lehar. Mereka semua tak sempat melindungi pemimpinnya dan baru tersadar ketika mereka semua melihat kepala pemimpinnya telah melayang di udara dengan darah yang tersembur kencang dari batang lehernya. Mereka semua mundur beberapa langkah dan tampak panik dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyangka Mat Lehar dengan cepatnya memenggal kepala para pemimpinnya, sedangkan Mat Lehar hanya tersenyum kecil sambil menjilat darah yang membasahi parangnya. Kenapa? Kalian takut? Kalau pimpinan kalian memberikan dua pilihan, aku hanya memberikan satu pilihan buat kalian, yaitu mati, ucap Mat Lehar tegas. Preman-preman itu pun mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi, sedangkan Mat Lehar berjalan pelan mendekati para preman itu. Ayo maju, jangan takut. Mereka itu cuma bertiga, sedangkan kita ada 20 lebih. Ayo, habisi mereka, teriak salah satu preman memberikan motivasi kepada teman-temannya. Mendengar hal itu, keberanian pun mulai muncul di benak para preman itu. Kemudian mereka pun maju untuk menyerang Mat Lehar. Namun sebelum mencapai Mat Lehar, tiba-tiba saja Santoso melesat dan menerjang para preman itu dengan kedua parang di tangannya. Benturan besar terjadi. Santoso meliuk-liuk mempertontonkan jurus yang lincah sembari membabat leher beberapa preman. Tampak tubuh-tubuh bertumbangan di tanah terkena sabetan lincah dari Santoso. Hei wedus, jangan habisin semuanya dong, sisakan buat aku juga, cok, teriak Mat Lehar. Kemudian ia segera bergabung dengan Santoso untuk menghabisi para preman itu. Para preman yang sudah hancur mentalnya karena kematian pimpinannya itu pun tak bisa bertarung dengan baik. Mereka seolah hanya seperti setor nyawa pada Santoso dan Mat Lehar. Santoso dan Mat Lehar dengan buasnya membabat para preman itu. Darah-darah mengalir membasahi halaman rumah Badarno. Tubuh-tubuh bergelimpangan dan teriakan-teriakan kesakitan para preman itu terdengar sangat memilukan. Badarno bahkan tak turun tangan. Ia masih berdiri dengan tenang sambil mengamati pertarungan itu dengan seksama. Lalu ia meraih sebatang rokok, menyulutnya lalu menghisap dalam-dalam. Tak lama berselang,
Suara para preman itu pun hening. Yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh tak bernyawa berserakan di halaman rumah. Mat Lehar dan Santoso tampak berdiri di tengah mayat yang berserakan. Tubuh keduanya penuh darah, bahkan wajah Mat Lehar hampir tertutup oleh darah para preman itu. Beneran kita mandi darah ini, San, ucap Mat Lehar. Seger kan? Balas Santoso dengan santainya. Para warga yang mengintip pertarungan itu pun tampak ngeri dengan apa yang dilakukan oleh Mat Lehar dan Santoso, meskipun mereka juga merasa lega karena teror dari para preman itu bisa diatasi oleh Mbak Darno dan kedua anak buahnya. Dan tenan yo si Mat Lehar sama Santoso. Mereka berdua bertarung udah koyok setanan, ucap salah satu warga yang mengintip dari balik jendela rumahnya. Wah, asli sangar, Cok. Wah, kalau saja aku bisa sekuat Mat Lehar yo, bakalan pasti jos banget ini, balas salah satu warga lainnya dengan mata berbinar-binar yang tampak sangat mengagumi aksi dari Mat Lehar. Alah, badanmu krempeng koyok gitu, kenangin aja ikut mabur, Cok. Gak usah ngimpi jadi kayak Mat Lehar. Sahut temannya. Dus, berandai-andai kan boleh, Dus, balasnya lagi dengan kesal. Di halaman rumah Mbak Darno, Mat Lehar dan Santoso sesekali menendang-dendang kecil tubuh para preman yang bergelimpangan itu untuk memastikan bahwa mereka sudah tak bernyawa lagi. Bah, mau kita apakan ini sampah-sampah ini? Tanya Mat Lehar sambil menyulut rokoknya. Mbak Darno menatap tubuh-tubuh tak bernyawa itu dengan tatapan iba karena jauh dalam lubuk hatinya sebenarnya ia merasa kasihan dengan para preman bayaran itu. Mereka semua harus kehilangan nyawa karena keserakahan perusahaan tambang tersebut. Padahal keinginan Mbak Darno hanya sederhana. Dia hanya ingin perusahaan tambang itu angkat kaki dari desa Tegalrejo dan semua masalah ini selesai. Setelah beberapa saat berpikir, Mbak Darno pun kemudian berteriak memanggil pembantunya yang memang sedari tadi disuruh untuk menjaga anak-anaknya di dalam rumah. Parman, Parman, kemari man, teriak Mbak Darno sambil melongok ke dalam rumah. Tak lama berselang, datanglah seorang pria berusia akhir 30-an berjalan dengan tergopoh-gopoh dari dalam rumah. Ketika pria itu sampai di halaman depan, seketika matanya terbelalak menatap puluhan mayat yang telah bergelimpangan di halaman rumah. Astagfirullah, semua orang ini mati, gumamnya pelan. Mbak Darno hanya tersenyum kecil saat ia mendengar ucapan Parman. Lalu dia pun menepuk pundak Parman yang seketika membuat pria itu terkejut. Maaf Mbak, maaf, saya Parman tampak gelagapan sehingga kata-katanya berantakan. Man, panggil Pardi dan yang lain. Ajak mereka semua ke sini untuk membereskan mayat-mayat ini. Buruan, perintah Mbak Darno. Parman yang tak bisa menyembunyikan raut wajah ketakutan segera pergi dari halaman rumah itu untuk mencari Pardi dan yang lain seperti perintah Mbak Darno. Beberapa menit kemudian, datanglah Pardi, Dipo, Wagiman dan para pria yang tadi mengabarkan kedatangan para preman itu kepada Mbak Darno. Sama halnya dengan Parman, para pria itu pun tampak terkejut dengan banyaknya mayat yang bergelimpangan. Dan tenan ini Pak Le, ini mayat semua, bisik Wagiman ke Pardi. Iya man, ngeri banget. Mereka itu bertiga bunuh orang udah kayak bunuh ayam aja. Tapi ya salah preman itu sendiri, berani-beraninya main-main di kampung kita, balas Pardi juga dengan nada berbisik. Pandangan mata Pardi, Wagiman dan para pria lainnya masih lekat memandangi mayat-mayat para preman itu. Mereka baru tersadar ketika Mbak Darno menegur mereka. Kalian semua, kubur mayat-mayat ini di pojok desa, bikin lubang besar dan makamkan dengan baik, perintah Mbak Darno. Pria itu pun bergegas menjalankan perintah Mbak Darno. Mereka menaikkan mayat-mayat itu ke atas truk. Susah payah para pria itu pun bahu-membahu mengangkat satu persatu mayat-mayat itu ke atas truk dan membaringkannya di dalam bak truk tersebut. Setelah semuanya beres, Pardi melapor ke Mbak Darno dan meminta izin untuk membawa mayat-mayat itu ke pojok desa. Namun tiba-tiba saja Mat Lehar memotong ucapan Pardi. Pardi, biar aku yang nyetir truknya. Kalian ikuti kami dengan motor dari belakang ya. Sahut Mat Lehar menawarkan diri. Khawatir dengan Mat Lehar yang mungkin saja akan berbuat yang aneh-aneh, Mbak Darno pun angkat bicara. Har, kamu itu jangan aneh-aneh. Apapun yang terjadi, para preman itu harus dimakamkan dengan baik, sahut Mbak Darno.
Tenang aja mbak, nggak usah khawatir, serahkan urusan ini pada saya, jawab Mat Lehar. Lalu ia bangkit bersama Santoso menuju truk pengangkut mayat yang terparkir di halaman itu. Mat Lehar mengambil posisi kemudi, sedangkan Santoso berada di sampingnya. Lalu mereka pun keluar dari halaman rumah Badarno dan langsung menuju ke jalan utama desa dengan iring-iringan sepeda motor Pardi dan yang lainnya. Ternyata Mat Lehar tidak membawa para mayat preman itu ke pojok desa seperti perintah Badarno, tapi Mat Lehar membawa para mayat itu ke arah jalan utama provinsi menuju ke kantor cabang pertambangan yang berada tak jauh dari alun-alun kota. Wah, edan kowe har. Ucap Santoso. Mat Lehar hanya tersenyum kecil sambil sesekali menghisap rokoknya. Para warga yang mengikutinya juga tampak kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Mat Lehar. Setelah beberapa menit berjalan, mereka pun tiba di depan gerbang kantor cabang pertambangan itu. Mat Lehar sejenak membaca plang nama perusahaan itu, PT Mining Inti Perkasa. Mat Lehar kemudian membawa truk itu masuk ke halaman perusahaan tambang tersebut dan memarkirkannya tepat di depan lobi kantor. Satpam perusahaan yang mengenal Mat Lehar pun juga tak berani berucap apa-apa. Mereka hanya terdiam melihat kedatangan Mat Lehar dan para warga itu. Setelah memarkirkan truk itu, Mat Lehar pun turun dan memanggil salah satu satpam. "Woi!" teriak Mat Lehar sambil mengangkat tangannya ke arah salah satu satpam. Teriak dari kejauhan, salah satu satpam itu datang dengan tergopoh-gopoh menuju Mat Lehar. "Ada apa mas?" tanya satpam itu. Mat Lehar tak lekas berkata. Dia mendekat dan merangkul pundak si satpam sambil tersenyum kecil. "Pak Lek, tolong bilang sama bosmu, terima kasih sudah mengirim sampah-sampah ini ke desa Tegalrejo. Tapi karena kami tidak butuh sampah-sampah itu, jadi kami kembalikan semua ini ke bos kalian. Jangan lupa bilang terima kasih sudah mengirimkan sampah-sampah ini." Ucap Mat Lehar sambil berbisik. Setelah itu Mat Lehar dan Santoso berjalan ke arah para warga yang mengikutinya dengan sepeda motor. Lalu mereka berdua membonceng motor itu dan pergi dari halaman perusahaan tambang tersebut. Pak Satpam itu masih termenung dan tak paham dengan ucapan Mat Lehar. Lalu ia pun berjalan untuk mengamati truk itu dari dekat. Sejenak ia pun berkeliling dengan mata yang terus mengamati truk itu. Kemudian pandangan matanya tertuju ke arah bawah truk karena ia melihat sebuah tetesan cairan merah yang menetes dari sela-sela bak truk. Cairan itu terus-menerus menetes hingga membuat genangan kecil di bawah truk. Pak Satpam itu berjongkok dan mencolek sedikit cairan itu dengan ujung jarinya. Kemudian didekatkannya ujung jarinya itu ke hidung untuk mencium bau cairan merah itu. "Hah, bau darah," gumamnya dengan penuh keterkejutan. Mengetahui hal itu, ia pun bergegas naik ke atas truk untuk melihat isi muatan bak truk itu. Setelah dia sampai ke atas bak, seketika matanya terbelalak ketika dia melihat puluhan mayat yang berlumuran darah berserakan di dalam bak truk itu. "Astagfirullah, ini semua mayat," ucapnya panik dan seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Kemudian ia pun turun dari truk itu dan bergegas masuk ke dalam kantor untuk memberitahukan hal itu ke para bos dan direksi yang sore itu masih berada di kantor. Tidak lama berselang, orang-orang berpakaian rapi keluar dari lobi dan segera memeriksa truk itu. Dan sama dengan apa yang dirasakan oleh si satpam, para orang-orang berpakaian rapi itu pun terkejut bukan kepalang dengan apa yang mereka lihat. "Gila, ini nggak bisa dibiarkan ini. Desa Tegalrejo harus diberi pelajaran yang keras," ucap salah satu petinggi perusahaan itu dengan wajah yang sangat marah. "Bangsat," umpat Pak Kuncoro sambil menggebrak meja dengan keras. Bos PT Mining Inti Perkasa itu tampak sangat murka. Matanya membulat besar hingga terlihat urat-urat merah yang memenuhi matanya yang menandakan kemarahannya telah memuncak. Dengan segera dia mencabut cerutu yang berada di mulutnya, melemparkannya ke lantai lalu menginjaknya dengan sepatunya. Darman dan Yanto, dua anak buah setia yang berada di hadapannya, tampak menunduk dengan raut wajah ketakutan. Mereka berdua tak berani berucap apapun, bahkan tak berani menatap wajah bos mereka yang sedang marah. "Sial,
Bagaimana bisa 20 orang preman modar jadi bangkai melawan 3 orang doang? Hah? Mereka itu sebenarnya preman atau anak ayam sih? Ucap Pak Kuncoro lagi masih dengan amarah yang memuncak. Darman yang masih terus menunduk mencoba untuk sekilas melirik wajah Pak Kuncoro yang sedang marah di hadapannya. Lalu dia memberanikan diri untuk sedikit melangkah ke depan. Maaf bos, tapi mereka itu salah satu geng preman terkuat di kota ini. Kami juga tidak menyangka kalau 3 warga desa itu bisa menghabisi mereka semua dengan mudah. Ucap Dharma dengan suara bergetar. Hah? Apa? Apa kamu bilang? Mereka preman terkuat? Ucap Pak Kuncoro, lalu ia berjalan ke depan dan mendekati Darman yang berada di hadapannya hingga kedua wajah mereka sangat dekat. Sesaat Pak Kuncoro menatap wajah Darman dengan tatapan tajam. Aku tidak menyangka kamu masih begitu bodoh, Darman. Yang kamu kirim ke kampung itu bukan preman, tapi cukup sekumpulan anak ayam yang bodoh. Makanya mereka semua mati disembelih. Tolol, bentak Pak Kuncoro. Wajah Darman seketika pucat pasi. Saat ia dibentak oleh bosnya, tubuhnya bergetar dan keringat dingin seketika membasahi keningnya. Maaf bos, maaf, ucap Darman pelan. Maaf gundulmu itu goblok, balas Pak Kuncoro sambil menirukan suara Darman. Pak Kuncoro lalu berbalik badan dan menjauhi Darman. Kemudian dia kembali duduk di kursinya, mengambil rokoknya, lalu menyalakan dan menghisapnya dalam-dalam. Darman, Yanto, sudah puluhan tahun aku menjalankan perusahaan ini. Banyak sekali tanah yang telah aku kuasai dan kujadikan sumber pemasukan untuk perusahaan ini. Bahkan untuk kalian dan juga keluarga kalian. Kini, setelah beberapa tambang kita mulai tak menghasilkan uang, kita sangat berharap bisa menguasai tanah di desa Tegal Rejo itu. Dan itu untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Bukan hanya untuk aku, tapi untuk kalian juga dan untuk keluarga kalian. Apa kalian mau? Hah? Perusahaan ini tutup lalu kalian semua menjadi pengangguran. Apa kalian gak mau perusahaan ini semakin jaya hingga bisa membuat kalian semua kaya raya? Hah? Darman, Yanto, kalau kalian ingin tetap hidup dari perusahaan ini, carikan aku orang sakti atau apapun itu untuk menghabisi 3 orang pengganggu itu. Ingat, itu bukan hal yang kejam. Tapi mereka sendiri yang tidak mau menjual tanahnya pada kita. Jadi apa boleh buat? Mau tidak mau, kita harus menyingkirkan mereka bertiga. Bahkan kalau perlu, seluruh warga desa yang tidak mau bekerja sama dengan kita harus kita habisi. Tegas bos besar itu sambil bersandar di kursinya. Darman dan Yanto hanya bisa menunduk ketika ia mendengar ucapan bosnya itu. Lalu Yanto yang sedari tadi hanya diam berjalan selangkah ke depan untuk mengutarakan pendapatnya. Maaf Pak Kuncoro, saya punya sedikit saran, ucap Yanto yang tampak berhati-hati dalam berbicara kepada bosnya. Ya, kamu mau saran apa toh? Balas Pak Kuncoro sambil bersandar di kursinya tanpa sekalipun menatap wajah Yanto. Anu Pak, Yanto tebak-tebakan dan tampak sulit untuk mengucapkan kata-kata. Onanu, telek. Kamu ngomong udah kayak kentut aja toh. Cepat katakan, apa pendapatmu? Potong Pak Kuncoro kesal. Pak, gini Pak, bagaimana kalau kita pakai jasa dukun aja Pak untuk mengalahkan 3 orang itu? Ya barangkali dengan kekuatan mistis 3 orang itu bisa kita habisi, usul Yanto. Dukun, 20 preman kuat aja tewas, apalagi cuma dukun. Sudahlah, kalian itu jangan percaya sama yang klinik-klinik kayak gitu. Pantes kalian itu miskin mulu. Yang kalian percaya dukun yang suka ngibul. Jawab Pak Kuncoro meledek usulan dari Yanto. Yanto dan Darman seketika saling pandang. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Kuncoro menjawab usul itu dengan ledekan. Tapi apa Bapak lupa? Beberapa kali di Kalimantan kita juga mengalami hal-hal di luar nalar dan semuanya bisa dibereskan oleh dukun. Di Sulawesi juga sama. Apalagi sekarang kita ada di Jawa Pak, dan tanah yang akan kita kuasai ini ada di daerah yang penduduknya hampir semuanya percaya hal mistis. Ya jadi apa salahnya kita coba untuk pakai jasa dukun Pak, ucap Darman mencoba meyakinkan. Ya Pak, benar Pak,
Benar kata Darman. Dan saya juga yakin kalau 3 orang itu juga menggunakan kekuatan mistis. Coba Bapak, logika saja Pak. Bagaimana mungkin 3 orang kampung bisa mengalahkan 20 preman yang semuanya sudah pengalaman dalam hal bertarung? Itu nggak masuk akal Pak. Imbu Yanto, Pak Kuncoro tampak berpikir. Kala ia mendengar ucapan dari kedua anak buahnya, dalam hatinya ia membenarkan ucapan Darman dan Yanto. Karena memang beberapa kali tambangnya bermasalah dengan hal-hal gaib yang memang tak bisa dipikir secara nalar dan logika, seperti alat berat yang tiba-tiba mati mendadak dan baru menyala saat diberikan sesaji, atau tanah yang tiba-tiba sangat keras dan tak bisa dikeruk oleh alat berat dan baru bisa dikeruk ketika didatangkan dukun lalu diberikan syarat dengan menyembelih kambing, dan banyak hal yang tak masuk akal lainnya. Tak lama kemudian, pria gemuk dan berkumis tebal itu pun tampak mengangguk-anggukkan kepala, pertanda ia telah mendapatkan jawaban dari apa yang ia pikirkan. Ya, usul kalian bisa saya pertimbangkan. Tapi apa ada dukun sakti di zaman sekarang? Kan yang aku tahu itu biasanya dukun-dukun itu kebanyakan gadungan, ucap Pak Kuncoro. Darman dan Yanto nampak tersenyum saat mereka mengetahui bahwa bos mereka mulai melunak dan mau menerima masukan keduanya. Wah, kalau masalah dukun, serahkan sama saya Pak. Saya punya kenalan dukun yang super sakti, ibaratnya sekali tiup masalah selesai. Tapi itu Pak, tarifnya Pak agak mahal, jawab Yanto sambil mengelus-ngelus telapak tangannya. Bener gak cangkemmu itu loh? Awas saja kalau sampai gagal, kupingmu itu bakalan aku potong dan tak jadiin gantungan kunci, balas Pak Kuncoro tegas. Aduh, bahaya ini, gumam Yanto sambil memegangi daun telinganya. Tenang Pak, saya dan Yanto siap bertanggung jawab kalau memang gagal, tapi kalau berhasil kita diberikan bonus kan, sahut Darman. Tenang aja Man, kamu gak perlu mikirin hal itu. Yang penting kalian jalankan strategi kalian, karena aku ingin segera mengambil alih seluruh tanah di desa Tegal Rejo itu. Aku sudah tidak sabar ingin mengeruk Gunung Mas itu, jawab Pak Kuncoro. Tenang Pak, kita akan segera bergerak, asalkan Bapak support dana. Mungkin ini cukup mahal Pak, ya bisa ratusan juta atau mungkin miliaran, balas Yanto. Berapapun akan aku kasih dananya, asalkan berhasil. Tapi kalau sampai gagal, siap-siap kalian berdua kehilangan telinga kalian, ucap Pak Kuncoro. Lalu ia berjalan ke depan dan menjewer daun telinga Darman dan Yanto dengan kedua tangannya. Baik Pak, kami akan segera menjalankan perintah, sahut Yanto dan Darman bersamaan. Sementara itu di tempat lain, Bayu dan Bondet masih berada di desa Poncol setelah perjuangan yang melelahkan di alam gaib. Kini mereka langsung berlatih dengan keras agar bisa kembali melawan Ganggadara. Sudah lebih dari 1 bulan lamanya keduanya berlatih keras di bawah bimbingan Eyang Hanggareksa, sedangkan Diana yang kini telah menjadi yatim piatu memutuskan untuk tinggal di desa Poncol. Gadis itu menjual seluruh aset milik ayahnya dan menggunakan uang penjualan itu untuk membuat sebuah rumah di desa Poncol dan membuat sebuah klinik kesehatan kecil yang bertujuan untuk melayani kesehatan masyarakat desa yang terletak di tengah hutan itu. Perlahan, Diana mulai bangkit dari keterpurukan dan tak terus-menerus berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi dia tahu bahwa pengorbanan ayahnya adalah demi banyak orang, sehingga perlahan Diana bisa berdamai dengan hatinya dan justru merasa bangga dengan ayahnya. Siang itu, Bayu dan Bondet tampak beristirahat setelah berlatih keras. Mereka berdua duduk di sebuah pondok kecil yang berada di pojok desa. Tampak pula Eyang Hanggareksa berdiri sembari menatap keduanya dengan tatapan kesal. Kalian ini baru latihan dikit aja udah nyerah, lemah, bentak kakek tua itu. Dasar kakek mesum, kami ini udah puluhan kali naik turun bukit sambil manggul 1 drum air. Terus kalau air itu tumpah, kita suruh balik lagi dari bawah. Apa nggak capek kek? Latihan apaan kayak gini? Bukannya nambah kuat, yang ada cuma capek doang sama dongkol, protes Bayu. Sedangkan Bondet hanya diam sambil ngos-ngosan. Kelelahan yang ia rasakan membuat dia malas untuk berkata-kata. Itu namanya latihan kesabaran, kekuatan dan konsentrasi. Kamu itu kan gak punya kesabaran dan konsentrasi, makanya kamu ngulang mulu goblok.
Jawab kakek tua itu. Alah tae, dah ajarin aku ajian sukma geni kek, saut Bayu ketus. Fisikmu aja masih begitu lemah. Mana bisa kamu menggunakan ajian sukma geni? Ajian sukma geni itu adalah ajian yang mengerikan. Kalian harus kuat secara fisik dan tangguh dalam olah kanuragan. Karena saat kalian menggunakan ajian itu, kalian harus melepaskan roh kalian untuk menyerang lawan, dan itu sangat beresiko. Karena bisa-bisa roh kalian itu nggak bakalan balik ke badan kalian. Ngerti? Ngerti kamu nggak, dus? Wedus? Ucap kakek itu. Bayu dan Bondet hanya tampak mengangguk-anggukkan kepala ketika mendengar ucapan Eyang Hanggareksa. Belum sempat mereka berdua kembali berkata, tiba-tiba saja dari kejauhan datang seorang pria berjalan menuju gubuk tempat Bayu dan Bondet beristirahat. Orang itu tampak memanggul karung dan memasang wajah yang ramah. Wah, ternyata kalian berdua ada di sini ya, ucap pria itu. Ada apa pada Limin? Tumben sampai nyariin kami, tanya Bayu. Pria yang bernama Dalimin itu tak menjawab ucapan Bayu. Dia hanya tersenyum, lalu menuangkan isi karungnya ke hadapan Bayu dan Bondet. Seketika, tampaklah beberapa buah mangga yang sudah matang dan mengeluarkan aroma yang begitu harum. Wah, mantap ini, saut Bayu. Lalu ia mengambil satu mangga itu dan langsung menggigitnya. Dapat dari mana, Pak, mangga-mangga ini? Tanya Bondet sambil mengambil satu mangga itu. Mangga-mangga ini saya dapat dari desa Tegalrejo, Mas. Kemarin waktu saya nyari burung, saya itu nggak sengaja lewat desa itu, dan ternyata sedang ada keributan besar, Mas. Puluhan preman bertarung melawan 3 pendekar. Waktu itu ngeri banget, Mas. Sampai semua warga itu disuruh masuk rumah, nggak boleh keluar. Lah, saya yang di situ jadi bingung mau ngumpet di mana. Makanya saya mutusin manjat pohon mangga yang ada di situ. Dan ternyata dari situ saya bisa nonton pertarungan yang hebat banget, Mas. 3 orang pendekar loh dari pihak warga itu bisa ngalahin puluhan preman. Bahkan preman-preman itu mati semua, Mas. Dan tenan pokoknya. Nah, pas selesai pertarungan itu, saya itu baru sadar ternyata pohon mangga tempat saya ngumpet itu banyak buahnya, Mas. Makanya saya ambil dan bawa pulang, jawab pada Limin. Waduh, kok ngeri banget ya, Pak? Memangnya ada masalah apa, Pak? Kok bisa-bisanya warga ribut sama preman? Tanya Bayu lagi. Aduh, kalau itu saya kurang tahu pastinya, Mas. Tapi kalau yang saya dengar-dengar nih dari beberapa warga, katanya keributan itu gara-gara tambang emas gitu loh, Mas. Mungkin pihak warga ndak mau tanahnya dikuasain pihak pertambangan kali, Mas ya. Gak tahu lah, Mas. Saya takut salah ngomong, ujar pada Limin. Wah, bahaya ini, Bay. Aku khawatir kejadian di Randu Gunting terulang lagi, Bay, ucap Bondet. Ya juga ya, benar juga kamu, Det. Aku sudah bersumpah bahwa aku akan bertindak jika terjadi kejadian seperti di desa Randu Gunting. Aku tidak ingin kisah mengerikan di Randu Gunting terulang kembali, Det, ucap Bayu. Ya juga, Bay. Apa kita datangi saja ya desa Tegalrejo itu, Bay? Karena kayaknya aku mencium ada gelagat aneh di desa itu, jawab Bondet dengan tatapan serius. Aku setuju banget, Det. Dan aku yakin kita akan menjalani petualangan hebat lagi, Det, balas Bayu penuh semangat. Tiba-tiba saja sebuah suara dari Eyang Hanggareksa terdengar di dalam telinga Bayu dan Bondet. Kalian gak boleh kabur dulu sebelum menyelesaikan pelatihan kalian, bentak suara Eyang Hanggareksa yang terdengar keras di telinga Bayu dan Bondet. Keduanya hanya mendengus kesal mendengar ucapan Eyang Hanggareksa. Begitu, Mat Leher pulang ke rumahnya sambil memanggul karung yang berisikan sembako di pundaknya. Senyuman ramah tampak tersungging dari bibir pemuda itu. Pemuda yang masih berusia 25 tahun itu memang terlihat tampan dan gagah, tak terlihat sama sekali sikap garang dan buas seperti saat ia bertarung melawan para preman. Bahkan beberapa kali Mat Leher tampak menyapa ramah para warga yang berpapasan dengannya. Mat Leher tinggal di desa Randu Alas, sebuah desa yang tak jauh dari desa Tegalrejo. Dia pulang beberapa hari sekali untuk membawakan sembako kepada ibunya yang tinggal seorang diri di kampung itu. Ayahnya telah lama meninggal, sedangkan dia adalah seorang anak tunggal yang sedari kecil hidup bersama ibunya.
Semenjak lulus SMP, Mat Lehar telah menjadi tulang punggung keluarga karena memang ibunya telah lama mengalami gangguan penglihatan di kedua matanya. Kehidupannya yang keras sejak kecil membuat Mat Lehar menjadi pribadi yang kuat dan tangguh sedari kecil. Dia sangat menggemari silat dan ilmu kanuragan sehingga dia pun berguru ke banyak pendekar sakti termasuk kepada Mbah Darno, lurah desa Tegalrejo. Karena ketekunan dan juga bakatnya dalam ilmu silat dan kanuragan, dia dan Santoso menjadi dua murid kesayangan Mbah Darno hingga akhirnya Mbah Darno mempekerjakan mereka berdua di ladang dan peternakan miliknya, sekaligus menjadi anak buah setianya yang siap bertempur mati-matian dalam membela gurunya itu. Setelah beberapa saat berjalan, Mat Lehar telah sampai di depan rumahnya yang sederhana. Tampak di depannya sebuah rumah kecil dengan halaman yang tak terlalu besar. Halaman rumah itu dihiasi oleh beberapa tanaman yang membuat halaman itu nampak asri. Wajahnya seketika berbinar kala ia melihat seorang perempuan parubaya duduk di teras rumah sambil memegang sebuah tongkat dari kayu. Mat Lehar kemudian berjalan pelan menuju teras rumah dan mendekati perempuan itu. Wajahnya seketika tersenyum manis saat pemuda itu berada di hadapan perempuan tersebut. Sedangkan perempuan yang duduk di kursi itu masih menatap dengan tatapan jauh ke depan karena memang mata perempuan itu sudah tak bisa melihat lagi. "Assalamualaikum, Bu," ucap Mat Lehar lembut sambil berjongkok di hadapan ibunya. Tangannya seketika menggenggam erat tangan ibunya. "Waalaikumsalam." "Loh, Lehar, kamu sudah pulang?" tanya ibunya sambil meraba pipi Mat Lehar. "Ya, Bu, saya udah pulang. Saya kangen sekali sama ibu. Sekalian saya bawakan sembako untuk persediaan ibu," ucap Mat Lehar dengan lembut. "Iya, Leh, ibu juga kangen sama kamu. Yowes, nanti sembakonya biar diambil sama Lastri. Soalnya sekarang yang masakin ibu itu si Lastri," jawab ibunya pelan. "Loh, bukannya Mbak Parmi, Bu?" tanya Mat Lehar. "Parmi akhir-akhir ini sudah sakit-sakitan, jadi sekarang ibu dimasakin sama Lastri." "Oh iya, ibu dengar tuh ada keributan ya di desa Tegalrejo?" tanya ibu Mat Lehar. Mat Lehar sedikit terkejut kalau mendengar pertanyaan ibunya. Dia tidak menyangka bahwa ibunya mendengar tentang keributan di desa Tegalrejo. Namun Mat Lehar mencoba menutupi hal itu karena dia tak ingin ibunya terlampau khawatir dengan keadaannya. "Ribut apa tuh, Bu?" "Gak ada, aman." "Memangnya ibu dengar dari siapa?" saut Mat Lehar sambil mengusap-ngusap telapak tangan ibunya. "Syukur kalau aman. Ibu itu dengar dari Lastri. Katanya di desa Tegalrejo ada ribut. Tapi ibu ndak tahu ribut perihal apa. Yang jadi pikiran ibu itu cuma kamu. Kamu gak ikut berantem kan?" tanya ibu Mat Lehar khawatir. "Ya udah toh, Bu. Saya kan cuma kerja sama Pak Lurah. Ya nggak mungkin berantem. Ya kalaupun berantem, ya mungkin berantem sama kotoran sapi di kandang," balas Mat Lehar sambil kembali mengusap-ngusap telapak tangan ibunya. "Syukur kalau gitu, Nak. Ibu khawatir banget sama kamu. Apalagi semalam ibu mimpi di rumah ini menggelar acara nikahan rame banget. Dan yang ibu tahu, mimpi nikahan itu kata orang tua dulu, katanya akan terjadi kemalangan atau kematian di rumah. Ibu khawatir," keluh ibunya sambil mengusap rambut Mat Lehar. Dan tanpa sadar, air mata mengalir di pipi perempuan tua itu. Mat Lehar pun ikut bersedih melihat ibunya yang meneteskan air mata. Ia segera memeluk tubuh ibunya dan berharap dari pelukan itu bisa membuat ibunya tenang. "Sudah toh, Bu, gak usah dipikir. Mimpi itu cuma bunga tidur. Siapa tahu memang jodohku sudah dekat sehingga ibu mimpi nikah, ya kan?" ucap Mat Lehar lembut sambil mengusap punggung ibunya. "Mudah-mudahan Gusti Allah melindungi kita, terutama kamu, Leh. Atau ibu itu sering takut kalau kamu kenapa-napa. Apalagi kalau dengar-dengar ada keributan. Soalnya kamu itu mirip bapakmu yang suka ngotot kalau sudah punya keinginan. Bu takut kamu berbuat nekat yang akhirnya bisa membuat kamu celaka," balas ibunda Mat Lehar menasehati anaknya. "Ya, Bu, saya pasti jaga diri.
Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, balas Mat Lehar singkat meskipun dalam hatinya ia merasa bersalah kepada ibunya. Ibu Mat Lehar tampak mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya masih penuh rasa khawatir. Tapi perempuan parubaya itu mencoba untuk percaya kepada anaknya, sedangkan Mat Lehar segera mengambil bungkusan di dalam karungnya. Di sana terdapat sebungkus nasi pecel yang memang sengaja Mat Lehar belikan untuk sarapan ibunya. Dengan telaten dan penuh kasih sayang, Mat Lehar menyuapi ibunya dengan nasi pecel itu pelan-pelan, sambil sesekali keduanya nampak tersenyum dan tertawa menikmati indahnya kebersamaan. Malam itu, Darman dan Yanto mulai menjalankan tugasnya untuk mendatangi dukun sakti yang memang sudah dikenal oleh Yanto. Dukun itu tinggal di sebuah rumah yang lumayan mewah di desa Sumberjati, sebuah desa yang berada cukup jauh dari ibu kota provinsi. Dukun itu bernama Mbah Marijo atau sering dikenal dengan julukan Ki Sambernyowo. Julukan Sambernyowo sendiri disematkan kepadanya karena keampuhannya dalam hal ilmu santet, yang menurut kebanyakan orang, Ki Sambernyowo ini bisa menghabisi targetnya dengan cepat. Setelah memarkirkan mobilnya di halaman rumah Mbah Marijo, Yanto dan Darman berjalan masuk ke rumah mewah itu. Rumah dukun itu tak selayaknya dukun pada umumnya, karena biasanya seorang dukun ilmu hitam itu hidup di hutan dengan rumah bambu yang menyeramkan. Namun Mbah Marijo berbeda. Rumahnya cukup mewah, terdiri dari 2 lantai dengan beberapa mobil klasik yang terparkir di garasi rumahnya. "Kalian ada perlu apa kemari?" tanya Mbah Marijo sesaat setelah ia bertemu dengan Darma Daryanto. "Biasanya kan kalau dukun sakti itu udah tahu duluan keinginan kita sebelum kita bicara. Ini kok malah nanya ya?" bisik Darman. "Lah man, gitu aja kamu pusing. Dokter aja juga nanya kita sakit apa. Hal kayak gitu biasa," saut Yanto sambil menepuk Pak Darman. "Tidak usah bisik-bisik. Aku tahu ucapan kalian. Ya. Biasanya dari gelagat kalian itu, kalian ingin kekayaan toh?" ucap Mbah Marijo sambil tertawa. Sok tahu dia, tebakannya aja salah. Dah fix, ini telinga kita hilang. Kampret, bisik Darman lagi. "Loh iya ya, tumben Mbah Marijo salah nebak," gumam Yanto dalam hati. Sedangkan Mbah Marijo hanya melihat keduanya dengan tersenyum kecil sembari menyalakan rokoknya. "Bener katamu, Le. Dukun sakti pasti bisa menebak apa keluhan orang yang datang padanya. Dan benar kan ucapanku karena bahwa kalian ingin kekayaan kan? Karena kalian akan jadi orang kaya kalau aku bisa membunuh 3 orang pendekar dari desa Tegalrejo itu kan?" jawab Mbah Marijo. Ucapan Mbah Marijo seketika membuat keduanya tercengang. Mereka berdua saling berpandangan dengan wajah keheranan. "Waduh, dan tenan, sampean ini bener-bener dukun sakti, Mbah. Mantap," ucap Yanto dengan raut wajah yang begitu gembira. Tampak pula Darman yang berbinar-binar setelah tahu bahwa orang tua di hadapannya adalah dukun sakti. Mbah, tapi dengan cara apa kita menghabisi 3 pendekar itu, Mbah?" tanya Yanto penasaran. Mbah Marijo tak lekas menjawab. Dia tampak masih menikmati rokoknya. "Santet sekuat apapun tidak akan mempan pada ketiga orang itu. Butuh kekuatan besar untuk bisa mengalahkan mereka, terutama Darno," ucap Mbah Marijo. "Terus kita harus bagaimana, Mbah, kalau santet aja nggak mempan sama mereka?" tanya Darman. "Ya, memang lawan kalian itu bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Kalian tahu, Darno itu adalah adik seperguruan dari Kiseno, pimpinan Padepokan Singolawu. Kalian mungkin sudah pernah mendengar kesaktian Kiseno yang sering disebut singa hitam dari lereng lawu. Bahkan baru-baru ini murid dari Kiseno menggemparkan santero jagat lelembut. Setelah mereka mengacak-ngacak kerajaan Ganggadara, itu baru muridnya loh, Le. Bagaimana mungkin kalian mau menghadapi adik seperguruan seorang pendekar legendaris seperti Kiseno?
Tentunya kesaktian si Darno itu yang gak jauh dari kakak seperguruannya. Makanya 20 preman yang kalian kirim melawan dia ya cuma jadi cemilan aja buat mereka. Ini sungguh kasus yang berat, Le, berkata Mbak Marijo sambil sesekali mengelus-ngelus jenggotnya. Tampak raut wajah Yanto dan Darman seolah kehilangan harapan setelah mereka mendengar ucapan dari Mbak Marijo. Lah, nasib. Kayaknya kita bakalan tetap kehilangan kuping ini, keluh Darman sambil menepuk jidatnya. Memangnya nggak ada cara apapun ya Mbak untuk melawan mereka? Tanya Yanto lagi yang tak puas dengan jawaban dari Mbak Marijo. Mbak Marijo tak lekas menjawab pertanyaan itu. Dia hanya mengangguk-anggukkan kepala sambil sesekali mengelus-ngelus jenggotnya. Ya, tentunya masih ada cara buat mengalahkan mereka. Jangan pernah panggil aku dengan sebutan Kisam Bernyowo. Kalau aku tidak bisa mengalahkan 3 pendekar itu, aku bisa, Le. Tapi kalian berani bayar berapa? Tantang Mbak Marijo kepada Yanto dan Darman. Sekilas keduanya saling berpandangan setelah mendengar ucapan dari Mbak Marijo. Berapapun bos saya mau bayar Mbak, asalkan 3 orang itu is dead, saut Yanto singkat. Aku paham, Le. Baik, aku akan menunjukkan sesuatu pada kalian, ucap Mbak Marijo. Kemudian ia pun bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya. Tak berselang, ia pun keluar kamar itu dengan membawa sebuah kotak kayu. Dibawanya kotak kayu itu dengan kedua tangannya, lalu diletakkannya kotak kayu itu tepat di atas meja yang berada di hadapan Yanto dan Darman. Yanto dan Darman seketika menatap kotak kayu yang berada di hadapannya. Mata keduanya berkeliling menatap setiap lekuk kotak kayu itu. Ini apa Mbak? Tanya Yanto. Kalian akan segera mengetahuinya, Le. Yang jelas inilah yang akan menghabisi para pendekar itu, ucap Mbak Marijo sambil membuka perlahan kotak kayu itu. Mata Yanto dan Darman menatap lekat-lekat kotak kayu itu tanpa berkedip sedikit pun. Pelan-pelan kotak kayu itu dibuka oleh Mbak Marijo, dan sedikit demi sedikit benda yang berada di dalam kotak kayu itu pun mulai mengintip dari celah yang terbuka. Dan ketika seluruh penutup kotak kayu itu terbuka, terbelalaklah mata Yanto dan Darman kala melihat benda yang berada di dalam kotak kayu itu. Itu jantung Mbak, ucap Yanto dengan penuh keterkejutan, sedangkan Darman hanya melongo seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya, mereka berdua melihat sebuah jantung manusia yang masih berdetak di dalam kotak kayu itu. Jantung itu tampak sedikit lebih besar daripada jantung manusia pada umumnya dan masih terus berdetak dengan irama yang normal. Ya, Le, ini adalah jantung manusia. Dan pemilik jantung inilah yang akan menghabisi 3 pendekar itu, jawab Mbak Marijo. Ini jantung siapa Mbak? Dan bagaimana bisa jantung ini berdetak di luar tubuh? Tanya Darman penasaran. Jantung ini adalah milik pendekar legendaris yang paling sakti sepanjang sejarah. Dialah yang sering disebut sebagai sang jagal dari alas wetan, jawab Mbak Marijo. Sang jagal dari alas wetan, ucap Yanto dan Darman bersamaan. Ya, dan kita bertiga akan segera membangkitkan pendekar legendaris ini. Aku juga sudah lama menunggu saat-saat ini tiba. Aku sudah tak sabar melihat dia kembali dan menggemparkan jagat persilatan dan ilmu kanuragan. Saut Mbak Marijo. Lalu bagaimana caranya membangkitkan dia Mbak kalau cuma tersisa jantungnya kayak gini? Tanya Yanto kebingungan. Tenang saja, itu urusanku. Sekarang kalian bersiap. Aku akan mengajak kalian ke sebuah tempat, dan kalian akan segera menyaksikan bangkitnya pendekar terkuat, ucap Mbak Marijo menggebu.
Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Zaky Aisar. Kisah Bayu Gendeng keren banget kisahnya ya. Dan bagaimana di sini Bayu dan Bondet ternyata sedang berlatih keras ya, dilatih oleh dengan bimbingan gaib dari Eyang Hanggareksa ya. Untuk menguasai satu ajian dan bagaimana nanti untuk melawan Ganggadara selanjutnya. Tapi dalam proses ini ada satu kejadian menarik di desa Tegalrejo ya. Di mana desa Tegalrejo itu dipimpin oleh seorang lurah yang bernama atau kepala desa yang bernama Mbak Darno, ternyata orang sakti yang mana ada tambang emas di situ ya, ada kandungan emasnya dan ingin dikuasai oleh salah satu perusahaan tambang yaitu PT Mining ya. Dan di sini dihajar preman-preman sadis juga nih Mbak Darno bersama anak buahnya, terutama Mat Lehar. Namanya aja udah seru banget ya, Mat Lehar. Dan di sini pemilik tambang mencoba mencari dukunnya Kisah Bernyowo. Dan menarik ini ya, sosok yang akan dibangkitkan ini siapa, dan Mbak Darno ini punya hubungan apa? Kalau saya yakin punya hubungan nih sama Bayu, kalau nggak Bondet nih ya. Makin penasaran aja kan teman-teman. Buat Mas Zaky, ayo jangan lama-lama ya untuk kelanjutannya. Tapi alhamdulillah ya, sudah beberapa minggu ini Mas Zaky full ya, selama setiap minggu Kisah Bayu Gendeng selalu ada. Mari kita doakan semoga Mas Zaky tetap konsisten dan bisa terus berkaya dan bisa up Kisah Bayu Gendeng untuk setiap minggunya minimal 1 ya teman-teman ya. Terima kasih. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membahasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.